Itulah ceritanya dia. Halo good people, keseruan dari para reporter Cili kemarin belum selesai nih. Masih ada Adiat yang liputan di Gua Belanda dan Ocean yang liputan di tempat daur ulang sampah. Penasaran kan gimana kelanjutannya? Langsung aja kita saksikan hanya di catatan si bocil. Seru banget loh. Ya Allah, lindungi hamba, ya Allah, lindungi hamba, ya Allah. Ini kemana sih? Acila. Oh, kangen banget ya Mama Jongnya. Acila. Ah, itu dia. Acila. Kak, Acila kenapa nunduk terus? Astagfirullah. One, two, action. Catatan si bocil bermain bergembira. Catatan si bocil pasti selalu ceria. Tak pernah putus asa, tetap berusaha. Segala tantangan jadikan cerita. Catatan si bocil bermain bergembira. Catatan si bocil pasti selalu ceria. Liputan yang menarik di setiap hari. Dari kita para reporter cilik. Catatan si bocil. Nah, untuk masuk ke Gua Belanda ini kita harus membawa penerangan nih. Ini udah disediakan jasa sewa senternya. Ke situ mau yang mana? Aku yang ini aja deh. Aku bebas, Adiat. Apa? Ya. Ayo ke situ. Sebelum masuk baca basmalah dulu. Adiat bisa bismillah baca ayat kursi. Pas kita masuk dari depan Gua Belanda ini kurang lebih 5 meter langsung belok kanan nih. Kita menuju ruangan interogasi. Good people, di dalam Gua Belanda ini para petentara Belanda menyusun strategi peperangan, menyimpan artileri dan senjata, hingga memiliki ruang khusus interogasi. Ini kanan apa nih, Pak? Kenapa? Lorong doang ya? Ini koridor, jadi yang menyambungkan ruangan ini dengan ruangan sebelah. Oh. Ruangan ini jumlahnya ada 15 ini. Ada 15 ruangan di Ah. guanya. Oh. Ini panjangnya 15 meter, tingginya 3 meter, lebarnya 3 meter. Nah ini namanya lorong interogasi nih. Ini panjangnya 126 meter. Nah, ini pas di tengah, ini ada ruangan interogasi. Tapi kita tidak ke sana nih. Kita langsung menuju ruangan atau lorong yang digunakan untuk penjara. Ruangannya kurang lebih ada di sebentar lagi di depannya. Kita dari lorong ini belok ke arah kiri. Kiri. Oh. Nah ini masih asli ya, jadi ini bekas penyangga kabel ketika gua ini masih difungsikan. Kita belok ke arah kiri nih, kita langsung menuju ruangan penjara. Good people, tahu nggak sih? Tempat ini pun memiliki 15 lorong serta beberapa ruangan yang digunakan sebagai ruang peristirahatan tentara, ruang interogasi, hingga ruang penjara. Jangan yuk, kita tadi ada pintu keluar yang lebih dekat. Langsung aja keluar ke sini, tinggal lurus aja, nggak usah keliling-keliling. Udah, Kak. Nanti kan jalan keluarnya lagi ada di kanan. Ini dingin banget. Pak, ini kenapa ada rel ini, Pak, di tengah-tengah? Nah ini lori ya atau rel, jadi ini untuk memudahkan pengangkutan barang atau amunisi dari luar maupun dari dalam. Jadi untuk mengeluarkan dan memasukkan barang supaya mudah pakai rel ini atau lori ini. Nah ini bekas penjara ya, ruangan bekas penjara nih. Ini kapasitasnya kurang lebih sekitar 40 sampai 60 orang. Nah ruangan penjara ini bukan untuk tahanan perang atau tahanan politik. Nah ini penjara ini dikhususkan untuk tenaga Romusa dan Rodi ya. Kita lanjut ke ruangan sebelah. Bapak, ini tapi kenapa dingin banget ya Pak? Nah ini dingin, ini batuannya menurut para ahli geologi ini adalah bekas letusan Gunung Sunda. Ini namanya ignimrit, abu vulkanik yang sudah membeku jutaan tahun yang lalu. Pantesan ya Pak, jadi dingin gitu ya?
Oh iya Pak, dingin loh. Nah ini udah pintu keluarnya udah selesai berarti ya? Bukan, pintu keluarnya di belakang ya Pak? Ini nih, kita lagi. Sekaligus nanti kita keluar, ini kita ke ruangan sentral dulu nih. Pak, itu pintunya buat masuk apa Pak? Mobil? Yang tadi kita lewati itu lorong logistik. Oh, Nah, jadi salah satu ruangan yang ada di Gua Belanda ini digunakan untuk ruangan telekomunikasi. Jadi stasiun radio yang ada di Gunung Malabar itu terlalu terbuka dari udara sehingga memudahkan musuh untuk menyerang. Nah, makanya dipindahkan ke jaringan Gua Belanda ini. Jadi stasiun radio militer Belanda sebelum pecah Perang Dunia Kedua, stasiun radio militernya ada di sini. Ini panel baterai ya, Pak. Terus ini ada tuas. Jadi tuas ini untuk mematikan dan menghidupkan jaringan listrik yang ada di Gua Belanda ini. Dan hubungan yang paling terkenal dari Gua Belanda ini pernah digunakan hubungan radio dari sini ke Panglima Armada Sekutu yang ada di Laut Pasifik. Jadi untuk masuk menangkal masuk angkatan laut kerajaan Jepang ke wilayah Jawa. Nah, seluruh benteng yang ada di Bandung Utara itu semua menghadap ke selatan. Karena mengira Jepang itu akan datang dari selatan. Ternyata Jepang datang dari utara. Melalui Pantai Eretan, masuk ke Indramayu, masuk ke Subang, lalu ke Ciater, langsung ke Lembang. Dari Lembang turun ke sini dan menguasai jaringan Gua Belanda ini. Nah, jadi keberadaan Gua Belanda ini dulu sangat vital sekali. Nah, setelah itu Gua Belanda ini karena di sini difungsikan untuk gudang amunisi, sampai Indonesia merdeka ini masih tetap digunakan untuk gudang amunisi sampai tahun 70-an dan dipindahkan ke areal Bojongkoneng sekarang. Nah, dan sekarang bisa digunakan untuk wisata penelusuran gua. Dan sekarang kawasan ini ditetapkan menjadi kawasan pelestarian alam atau kawasan konservasi Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda. Nah, begitulah ceritanya dia. lihat itu dia lewat. Good people, setelah Ocean keliling buat mengumpulkan sampah dari warga sekitar, sekarang Ocean balik lagi deh buat mengolah sampahnya. Nah, good people, tadi kan kita sudah mengambil sampah. Nah, sekarang diapain lagi nih? Nah, jadi sekarang sampahnya setelah diangkut itu bakal di unloading atau dibongkar di dekat area pilah. Nanti sampahnya bakal dipilah sama teman-teman operator. Habis di-unloading, dipilih sampahnya di mana, Pak? Nah, nanti setelah di unloading ada meja pilah namanya. Nah, di situ nanti sampahnya bakal dipilah sesuai jenisnya. Jadi 14 jenis yang tadi saya bilang. Aku pengen cobain dong, Pak. Boleh? Ayo kita. Ayo. Ocean, ih, Kak Cila nggak mau lagi ya megang-megang sampah, inget loh. Iya, Kak Cila. Kak Cila sabar aja dong. Ini kan biar good people tahu gimana cara memilah sampahnya. Iya, tapi tadi aja kamu nggak kuat, jadinya aku deh yang bawa-bawa tuh sampah. Udah deh, ini kamu pakai parfum dulu biar nggak bau. Aduh, udah. Yaudah yuk kita masuk ke sana. Ingat ya, Kak Cila nggak mau lagi megang sampah, ingat. Iya. Yuk. Gimana nih, Pak, tempat pilih sampahnya? Nah, jadi sampahnya bakal dipilah di meja pilah. Nanti dipilah menjadi 14 jenis tadi. Nah, Ocean mau coba milah? Mau. Coba pakai sarung tangannya dulu ya. Sampahnya bisa berdasarkan apa? Nah, sampah dipilah berdasarkan jenis materialnya. Jadi ada plastik, ada kertas, ada logam, ada kaca. Sudah. Kang Dadung coba diajarin Ocean gimana milahnya. Kalau yang ini jenisnya ini plastik. Kalau plastik kita taruhnya bisa ditaruh di sini. Ya ampun, Ocean berani banget ya megang sampah kayak gitu. Gitu loh Kalau sih. ini Coba kertas. di belakang. Belakang. Nah, kalau ini botol. Ada di mana nih? Bisa masuk ke sini. Sehari bisa berapa sampah, Pak, yang dipilah? Sehari bisa 23 ton atau 23.000 kilo. Hah? Banyak banget. Ini
Ini sampah dari mana aja, Pak? Ini sampah dari perumahan di Vida sini, terus ada juga dari kantor-kantor di Jakarta, Ini Ke sana juga ke belakang. situ. ke sini juga. Ocean, ayo cepetan dong. Kok lama banget sih di sini kita liputannya. Kak Cila nggak mau bantuin. Seru loh. Hah? Enggak deh, makasih. Aduh, Loh, Kak Cila kenapa? ini nih Kak Cila nggak sengaja. Aduh, Pak, maaf ya. Jadi berantakan deh gara-gara Ya kesenggol. Allah, Kak Cila. Ayo, Yuk, Pak, beresin yuk. Enggak. Ocean aja deh, Kak Cila. Nggak pakai sarung tangan. Tadi sarung tangan Kak Cila hilang. Enggak, Cila harus bantuin juga. Ini kan salah Kak Cila. Tanggung jawab, Kak. Ya udah deh. Sorry ya, Ocean. Makasih ya. Iya. Lain kali hati-hati ya. Iya. Nah, dari proses ini, proses apa lagi, Pak? Nah, jadi nanti kita setelah dipilah ada prosesnya lagi untuk organik, nanti kita jadikan BSF ataupun kompos. BSF itu apaan? BSF itu Black Soldier Flies, itu jadi kayak budidaya semacam budidaya maggot dari lalat hitam. Nah, dia nanti makan sampah organiknya kita. Gimana tuh tempatnya? Ada di belakang, ayo mau lihat? Iya, iya. Nah, ini pengolahan sampah organik. Jadi setelah hasil pilah tadi, sampah organiknya itu dimakan sama lalat-lalat BSF. Nah, supaya jadi maggot kayak gini. Yuk, kalau mau lebih jelasnya bisa sama Mas Arbi. Nah, di sini. Ya, jadi ini lalat-lalat yang makan organik. Mas Arbi bisa bantu jelasin, Mas Arbi? Halo. Kenalin, ini Mas Arbi namanya. Siapa namanya? Ocean. Halo Ocean. Cici ya? Iya. Tapi juga kesian. Kenapa Injek-injek kasihan? di bawah. Itu yang kabur. Ini tahu apa Ocean? Larva. Ini butuh berapa lama, Pak? Kalau ini kita treatment itu 7 hari dari sampah makanan yang Ocean. Ocean kalau ini apa namanya makan ada sisanya nggak? Kadang. Kadang. Nah ini nih sisa makanannya untuk pakan-pakan mereka ini. Jadi kita di pengolahan ini itu kan ada sampah organik sama anorganik ya. Yang organik dan itu sampah makanan itu kita treatment pakai larva BSF. Tapi asalnya dari mana? Si larva BSF ini itu kan dari larva lalat BSF ya, Black Soldier Fly. Black Soldier Fly itu asalnya dari Amerika Latin, Ocean. Cuman kita adopsi, kenapa? Karena si larva BSF ini dia itu hitungannya paling efektif untuk mengolah sampah makanan yang nanti outputnya itu ada 2, larvanya itu sendiri dan ini sisa makanan mereka bisa dipakai buat kompos. Tahu kompos nggak? Kompos itu yang buat tanaman ya? Ah betul. Dijualnya di mana? Ini kita jual kalau yang larva hidup kayak gini bisa untuk jadi pakan ternak. Jangan. Pakan ternak untuk unggas, terus untuk burung, untuk ikan. Kita jualnya ke peternak-peternak lele kalau selama ini. Terus bisa juga kita keringkan. Yang kering itu biasanya untuk ikan hias, terus burung kicau, itu bisa banget. Sama yang terakhir komposnya kita jual ke penjual-penjual bunga. Tahu kan yang pinggir-pinggir jalan itu ada kompos-kompos. Nah kita jual ke situ juga. Harga jualnya berapa? Kalau yang fresh, yang masih hidup itu 6.000 per kilo. Kalau yang udah kering itu 45.000 per kilo. Oh ya. Dan komposnya murah banget, 1.000 per kilo. Mau coba lihat ngeringin atau lihat maggotnya? Silakan. Keringin aja deh. Ngeringin aja, boleh sini. Ya Allah. Kalau yang udah kering, yang udah mati. Ocean, kenapa teriak-teriak? Ini yang udah Makanya kamu jangan ke tempat aneh-aneh kalau liputan. Ayo Ocean, kamu pasti bisa. Ayo, ayo. nggak gigit kok. Bersih ini dulu. Ayo nak, ayo nak. Jangan deh.
Gini aja. Udah kering. Ya ini udah mateng, udah kering, udah Nggak mati. mau, geli. Kalau ini udah Kayak makanan kucing kalau ini. Kacil aja. Kacila aja. Nggak mau Ocean. Enggak, kacil aja. Aku takut. Ya udah deh. Ini terakhir ya Kacila pegang. Ocean, ayo kan kamu yang nyuruh. Kan kamu yang minta liputan ke sini. Aku nggak mau. Ah, kacil aja. Aku jijik. Sama aku juga jijik. Aku kangen sama Mas Zaya nih kalau kayak gini ceritanya. Itu dijauhin dikit. Hah? Ayo, kacil masih bisa. Bismillah. Ya. Aduh. Kosong. Abis itu diapain sih Mas kalau udah kayak gini? Ini proses panen sebenarnya, karena pada dasarnya si larva itu selalu cari tempat yang lebih rendah dan dia itu gelap. Dan dia itu selalu ingin memisahkan diri dari bekas makanan mereka. Jadi kita pakainya pakai saringan seperti ini. Oh iya. Nih, mereka akan turun sendiri di bawah. Enggak, ini bersih kok. Bersih. Iya, justru. Mas jangan bohong. Mana mungkin ini bersih Mas? Enggak, maksudnya setelah geli ya. Bersih karena ini juga ada bahan kosmetik itu bisa dibuat dari ini, Mbak. Bahan kosmetik. Kolagennya tinggi banget. Oh iya. Yaudah Ocean, ini Kacila pegang ya supaya cepet ininya jatuh. Apa nih? Kemana? Ikut lari juga. Ya Allah, lindungi hamba, ya Allah, lindungi hamba, ya Allah. Ya ampun, Kak Bercila ketakutan sampai kabur gitu. Tapi tuh Kak Bercila kenapa menyendiri gitu? Penasaran deh. Jangan kemana-mana dulu ya. Tetap di catatan si bocil. Seru banget loh.